Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih membahas kisah dari imam-imam hadis, dan malam ini kita akan mengkisahkan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Majah adalah salah satu dari ulama-ulama hadis yang mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karyanya sangat masyhur yang disebut dengan Sunan Ibnu Majah. Adapun kenapa beliau disebut Ibnu Majah? Nama beliau bukan Ibnu Majah. Nama beliau adalah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Ar-Rib'i Al-Qazwini. Al-Qazwin itu sebuah daerah yang ada di Irak. Ada yang mengatakan bahwa Majah itu adalah nama daripada ibunya. Jadi Ibnu Majah itu disandarkan kepada nama ibunya. Dan banyak dulu para ulama yang menyandarkan namanya kepada orang lain, seperti Ibnu Taimiyah. At-Taimiyah adalah kakeknya. Ataupun contohnya Ismail Ibn Ulayyah. Ulayyah ini ibunya. Ataupun yang masyhur Abdullah Ibn Lahiyah. Al-Lahiyah ini juga ibunya. Jadi banyak para ulama itu yang kemudian menasabkan kepada ibunya. Sama dengan Ibnu Majah. Majah itu nama ibu daripada Muhammad. Tetapi yang masyhur kata para ulama bahwa Majah itu laqab daripada bapaknya. Jadi bapaknya namanya Yazid, kemudian laqabnya Majah. Makanya kemudian orang-orang menyebutnya Imam Ibnu Majah. Dan itulah yang sahih wallahu a'lam. Lah Imam Ibnu Majah sendiri, saya katakan dari awal secara nasab, nama beliau adalah Muhammad Ibn Yazid. Itulah nama beliau, Muhammad Ibn Yazid. Dari sini banyak orang yang kemudian tidak kenal nama aslinya. Sering saya ulang-ulang, banyak orang yang hanya kenal kunyahnya seperti Abu Dawud, Tirmidzi, bahkan Bukhari, tapi tidak kenal nama aslinya. Maka yang masyhur itu bukan Muhammad Ibn Yazid, tetapi Ibnu Majah yang dikenal. Makanya sunannya disebut Sunan Ibnu Majah. Dan beliau memiliki kunyah Abu Abdillah. Dan kunyah, saya ulang-ulang, adalah sunnah Rasul. Bahkan Ali radhiyallahu an sangat senang dengan kunyah yang diberikan Rasul kepada dia, walaupun secara arti tidak mengenakkan. Ali suatu ketika kan bertengkar tuh bersama Fatimah. Biasa rumah tangga kadang bertengkar. Ketika Nabi SAW melihat pertengkaran antara Fatimah dan Ali, maka Nabi SAW mencari Ali. Rupanya Ali sedang tidur di masjid. Masjidnya Rasul beda dengan masjid kita. Masjid kita subhanallah ada karpetnya, permadaninya, keramiknya. Masjid waktu itu tanah. Jadi Ali tidur di tanah. Orang kalau tidur di tanah ya belepotan tanah lah kan begitu. Kemudian Nabi SAW menghibur Ali dan mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai bapak tanah. Bapak tanah.
Orang India bilang tuan takut bapak tanah. Jadi bapak tanah itu kan kurang mengenakan. Tapi Ali bangga. Ali kalau dipanggil Abu Turab itu bangga dibandingkan namanya sendiri. Kenapa? Karena kunyah itu yang memberikan Rasulullah. Coba kalau saya berikan kunyah kepada antum bisa marah. Contoh, antum ternak ayam, saya katakan, bapak ayam, marah enggak? Marah lah kan begitu ya. Karena yang ngasih kunyah saya kan. Tapi Nabi SAW berikan kunyah kepada Ali dan itu jadi kebanggaan. Seperti Abu Hurairah, bapak kucingnya, Rasul yang kasih nama. Makanya Abu Hurairah bangga dengan nama itu. Lah kunyahnya Muhammad ibn Yazid atau dikenal dengan Imam Ibnu Majah itu adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid. Lah Ibnu Majah ini dikenal memiliki 3 ilmu. Ilmu di bidang hadis, sehingga dia mencatat buku namanya Sunan Imam Ibnu Majah. Kemudian ilmu di bidang tafsir, dia punya karya tafsir Ibnu Majah, tapi kemudian hilang sampai sekarang tak berantah. Kemudian juga dalam bab tarikh, dia mengarang satu tarikh kisah-kisah Nabi SAW dan juga kisah para sahabat, dan juga kemana kitabnya wallahu a'lam. Tapi kedua kitab ini dipuji oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Lah Imam Ibnu Majah sendiri di zamannya adalah alim dari ulama Islam. Bahkan seluruh penduduk Qazwin yang ada di Irak itu semua menjadikan rujukan ilmu kepada Imam Ibnu Majah ini, baik dalam bidang hadis, baik dalam bidang tafsir ataupun dalam bidang sejarah. Nah, sebagaimana ulama-ulama hadis yang lainnya, Imam Ibnu Majah sudah terbiasa belajar dari sejak remaja. Baru di usia belasan tahun, 15 tahun kurang lebih, maka beliau mulai melakukan rihlah li talabul ilmi selama 15 tahun. Dia tidak pulang ke rumah. Di 15 tahun itu dia safar ke Basra, safar ke Baghdad, safar ke Syam, safar ke Mesir, safar ke Hijaz. Kalau disebut Hijaz maksudnya Mekah dan Madinah, safar ke Rai dan banyak negara-negara lain hanya untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW. Dan subhanallah, Imam Ibnu Majah ini beliau sangat senang mengambil sanad Ali. Sanad Ali itu maksudnya guru yang dekat dengan Nabi. Makanya yang memiliki riwayat tsulatsiyat namanya. Riwayat tsulatsiyat itu artinya antara dia dengan Rasul cuma 3 orang saja wasilahnya, disebut tsulatsiyat namanya. Dari ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan yang lainnya, yang memiliki riwayat tsulatsiyat itu cuma 3 saja. Pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Ahmad, dan yang ketiga Ibnu Majah. Dia punya guru, gurunya mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari Rasulullah. Jadi cuma hanya 3 orang saja sampai kepada dia. Tetapi kemudian dikritik para ulama karena ternyata riwayat-riwayat yang sifatnya tsulatsiyat yang dicantumkan Ibnu Majah dalam sunannya, semua hadisnya maudhu, palsu. Semua hadisnya maudhu. Kenapa? Karena Imam Ibnu Majah itu hanya menghendaki sanad yang ulu, sanad yang lebih tinggi dekat dengan Rasul SAW. Berbeda dengan Imam Nasai. Imam Nasai bisa saja dia mengejar sanad ulu, tapi dia tidak mau mengambil sanad ulu, dia lebih mengambil sanad nazil yang rendah daripada, jauh daripada Rasulullah, yang jelas bahwa riwayatnya sahih, tidak ada kritikan para ulama. Tapi Ibnu Majah ini berbeda.
mau rawinya muttaham bil kadzib ataupun kadzab sekalipun tidak ada masalah. Yang penting dia punya sanad ahli. Itu pula yang menjadikan para ulama mengkritik Ibnu Majah gara-gara itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Ibnu Majah ini di usia belasan tahun dia mulai safar rihlah li talabul ilmi. Kemudian dia berguru kepada Muhammad ibn Musanna ibn Dinar yang lakopnya Az-Zaman itu. Kemudian juga berguru kepada Abi Bakar ibn Abi Syaibah, kepada Muhammad ibn Abdullah ibn Namir, kepada Hisham ibn Ammar dan yang lainnya, termasuk juga kepada Alqamah ibn Amr ad-Darimi dan kepada Amr ibn Uthman ibn Sa'id dan banyak kalangan ulama-ulama hadis di zamannya. Kenapa? Karena Imam Ibnu Majah itu hidup di zaman kurun ketiga. Sekali lagi, ulama yang hidup di zaman kurun ketiga, maksudnya di zaman para tabi'ut tabi'in, itu masih banyak para ulama yang hidup. Itu zaman keemasan itu. Jadi di negeri-negeri seperti Mesir, Baghdad, Basra, Syam, Rai, Khurasan, itu banyak para ulama yang masih hidup. Karena memang kurun ketiga itu disabdakan Rasulullah, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik generasi aku dan sahabatku, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Disebut dengan generasi salaf. Jadi memang ulama di zaman itu banyak. Wajar kalau seandainya Imam Ibnu Majah ini keliling dunia menemui para ulama-ulama yang ada di belahan dunia hanya untuk mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah pujian para ulama disebutkan oleh Abu Ya'la Al-Khalil Ibn Abdullah Al-Khalili Al-Qazwini, Ibnu Majah thiqatun kabirun muttafaqun alaihi muhtajjun bihi lahu ma'rifatun wa hifdhun kana aliman bihadha sya'n sahibut tasanif minha at-tarikh was sunan wartahala ila asy-syam wal iraq wal misr wa ghairiha minal bilad. Katanya Abu Ya'la Al-Khalil Ibn Abdullah Al-Khalili Al-Qazwini, Ibnu Majah itu seorang yang thiqah, yang terpercaya dan ulama besar, disepakati keulamaannya dan diambil hujjah, dan dikenal dia memiliki pengetahuan dan hafalan yang kuat. Dia seorang alim dalam bidang hadis dan dia suka menulis. Di antara tulisannya adalah kitab tarikh, kemudian kitab sunan, dan dia pun rihlah menuju Syam, Irak, Mesir dan negeri-negeri yang lainnya. Artinya bahwa ini kebiasaan para ulama ya. Sering saya katakan bahwa kalau orang itu rihlah untuk talabul ilmi, maka Allah akan mudahkan pengetahuan. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang kalau menghendaki kebaikan, Allah cerdaskan. Jadi kalau orang kemudian berjalan dalam rangka mencari ilmu untuk mencari kebaikan, maslahat dunia dan akhirat, Allah cerdaskan. Sampai-sampai saya lupa namanya, ada seorang ulama, setelah dia menikah, istrinya lagi hamil tuh. Kemudian dia pamit sama istrinya untuk rihlah li talabul ilmi bertahun-tahun, dan dia salah satu muridnya Imam Malik. Bertahun-tahun dia meninggalkan istrinya sampai istrinya melahirkan, sampai anaknya jadi remaja dan jadi dewasa, baru pulang dia. Karena di zaman itu belum ada handphone ya. Di zaman sekarang kan ada video call tuh. Rindu sama istrinya walaupun belajar di Madinah, di Yaman, di Mesir, masih bisa lah video call ya. Aplikasinya banyak sekarang. Ada aplikasi Zoom, aplikasi macam-macam aplikasi. Zaman dulu mana ada video call.
Dan orang kalau sudah terjun kepada ilmu biasanya yataladzz, pasti akan dia merasa nikmat dengan ilmu, dilupakan anak dan istri. Jadi dia sudah bertahun-tahun talabul ilmi, kemudian dia pulang ke rumahnya. Rupanya ketika mengetuk pintu, yang ngadepin anaknya. Disangka mau ganggu ibunya, diambilnya pedang dia, mau dibunuh gitu ya. Rupanya keluarlah istri ibunya, dan ibunya mengatakan, nah ini adalah bapak, sarungkan lagi pedang. Sampai seperti itu juga, meninggalkan anak istri bertahun-tahun. Tapi jangan ditiru pula antum kayak gini, nanti ditinggalkan bertahun-tahun rupanya kawin lagi. Kacau, bukan demikian. Jadi masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, ini salah satu contoh bagaimana ulama itu rihlah luar biasa gitu. Meninggalkan kampung, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan keluarga hanya untuk 1-2 hadis terkait. Dan itu luar biasa. Lah Imam Ibnu Majah seperti itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Imam Ibnu Majah sendiri disebutkan di antara semangat dan sifat-sifatnya. Jadi setelah beliau kemudian menghabiskan rihlahnya selama 15 tahun, kemudian dia pulang kembali ke negaranya Qazwin di Irak sana, maka disitulah dia akhirnya kemudian hanya duduk saja mengajar dan menulis. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Zahabi rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, kana hafizan aliman naqidan sadiqan. Ibnu Majah itu orangnya yang kuat hafalan, hafid, cerdas orangnya, dan selalu dibukakan ilmu kepadanya, dan orangnya jujur. Orangnya jujur. Kemudian juga para ulama mengatakan bahwa kana yuhibbul ilma wal irtihan. Sama dengan para ulama yang lain, dia suka dengan ilmu dan rihlah. Ibnu Majah rahimahullah ta'ala. Akan tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang jadi catatan adalah ketika kita bicara tentang karya beliau yang merupakan Sunan Ibnu Majah, dimasukkan pada kitab atau kutubus sittah. Di zaman itu, maksudnya di zaman Imam Ibnu Majah, tidak ada para ulama yang memasukkan Ibnu Majah itu pada kutubus sittah. Yang dikenal hanya kutubul khamsah saja. Kitab yang 5, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai. Inilah kitab rujukan di zaman itu. Tidak ada ulama yang memasukkan Ibnu Majah dalam kategori kitab-kitab induk hadis yang dijadikan rujukan. Hanya 5 saja. Lalu siapa yang memasukkan Imam Ibnu Majah ini ke dalam kutubus sittah, dari kutubul khamsah menjadi kutubus sittah? Ada yang mengatakan bahwa yang pertama memasukkan Imam Ibnu Majah dalam kutubus sittah itu adalah seorang ulama yang bernama Muhammad Ibn Tahir Al-Maqdisi. Jadi Muhammad Ibn Tahir Al-Maqdisi ini mengarang satu risalah tentang syurut a'immatus sittah. Dimasukkanlah Imam Ibnu Majah, kemudian disejajarkan dengan kitab 5 tadi, Jami' Sahih Bukhari, Jami' Sahih Muslim, kemudian Sunan Imam Tirmidzi, Abi Dawud, dan Nasai. Dimasukkan pula Ibnu Majah dalam kutubul khamsah menjadi kutubus sittah. Ini yang pertama memasukkan adalah Muhammad Ibn Tahir Al-Maqdisi. Rupanya diikuti oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ma'ruf ya, yang mengarang kitab Umdatul Ahkam, Abdul Ghani Al-Maqdisi ya. Itu dimasukkan dalam karyanya Rijal fi Kutubis Sittah, dimasukkan pula nama Imam Ibnu Majah. Dari situlah maka sampai hari ini kalau disebut Kutubus Sittah maka masuk Imam Ibnu Majah di situ. Padahal sebenarnya ada kitab-kitab yang lebih layak
daripada sunan Imam Ibnu Majah itu, seperti Sunan Ad-Darimi contohnya, kemudian Muwatta'nya Imam Malik, kemudian juga contohnya Musnad Imam Ahmad. Kenapa tidak dimasukkan dalam kutubus sittah? Kenapa pula Imam Ibnu Majah? Padahal 3 kitab itu lebih layak dibandingkan kitabnya Ibnu Majah. Tapi begitulah para ulama sudah berjalan seperti itu. Ada yang mengatakan alasannya karena kenapa kitabnya Imam Ibnu Majah dimasukkan dalam kutubus sittah itu, karena lisuhulatihi wa diqqati fi masailil fiqh. Ada ulama mengatakan karena mudahnya dan karena tajamnya pemikiran Imam Ibnu Majah ketika menjelaskan persoalan hadis-hadis yang beliau tulis. Itu alasannya. Padahal masih banyak kitab-kitab yang layak yang harusnya masuk pada kutubus sittah, bukan kitabnya Imam Ibnu Majah. Apalagi ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla, dijelaskan oleh Imam Al-Mizzi. Imam Mizzi ini gurunya Ibnu Taimiyah, gurunya Imam Zahabi, gurunya Ibnu Katsir. Jadi dia gurunya guru gitu ya. Karena Ibnu Taimiyah belajar kepada Imam Mizzi, kemudian juga Zahabi dan Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwa setiap riwayat dalam Sunan Ibnu Majah itu, kalau Ibnu Majah bersendirian periwayatannya dan tidak termuat dalam kutubul khamsah, maka dipastikan hadisnya lemah. Contohnya begini, umpamanya ada satu redaksi hadis innamal a'malu binniyah. Hadis ini tercantum dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Abu Dawud umpamanya. Ataupun min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ini ada dalam Bukhari, Muslim dan yang lain. Tiba-tiba kemudian Ibnu Majah ini meriwayatkan satu redaksi hadis, tidak ada dalam Bukhari, tidak ada dalam Muslim, tidak ada dalam Tirmidzi, tidak ada dalam Abi Dawud, tidak ada dalam Nasai. Dia pula meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda, maka kata Imam Mizzi dipastikan riwayatnya dhaif. Dipastikan riwayatnya dhaif. Walaupun kemudian dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan mengatakan kaidah seperti itu tidak bisa diitlakkan. Tetapi kalau kita meneliti sunannya Imam Ibnu Majah seperti Syekh Albani sendiri mengarang satu kitab namanya Dhaif Ibnu Majah, Dhaif Sunan Ibnu Majah kan. Syekh Albani rahimahullah ta'ala sampai mengumpulkan hadis yang dhaif yang tercantum dalam Sunan Imam Ibnu Majah itu sampai kepada 900 hadis dhaif semuanya. Dia teliti. Dan apa yang dikatakan Syekh Albani mirip dengan apa yang dikatakan Imam Zahabi. Bahkan Imam Zahabi sampai mengatakan 1000 hadis yang dhaif yang ada dalam Sunan Ibnu Majah itu, kalau Syekh Albani mengatakan 900. Ya, menunjukkan bahwa banyak hadis-hadis dhaif. Harusnya seperti Nasai, itu kan Imam Nasai sedikit hadis dhaifnya, ataupun Ad-Darimi atau yang lainnya gitu. Harusnya kitab-kitab mereka ini yang pas kalau mau dicantumkan dalam kutubus sittah gitu ya. Tapi kenapa pula kitabnya Imam Ibnu Majah? Itulah memang para ulama sudah menentukan seperti itu. Bahkan ada satu ulama namanya Muhammad Al-Wadi Abdul Baqi. Abdul Baqi ini ulama yang sangat memiliki perhatian dengan kutubus sittah. Bayangkan saja, memang dia agak aneh. Dia setiap hari puasa, batalnya cuma setahun 2 kali, Idul Fitri sampai Idul Adha saja. Ini Syekh Muhammad Al-Wadi Ibn Abil Baqi ini, dia puasa tiap hari, batalnya Ramadan saja dengan Idul Adha. Kemudian tidak pernah sholat di masjid kecuali Jumat, lebihnya sholat di rumah, tidak pernah keluar rumah. Jadi dia makan sendiri, dia hidup sendiri. Jadi kalau lapar dia ke warung, entah beli apa gitu kan, ke bakul gitu, beli roti, kemudian makan. Hari-hari hanya mencatat, membaca, itu saja yang terjadi. Bayangkan ya, ada ulama yang kayak gitu, itikaf saja di rumah itu. Tetapi subhanallah, walaupun kelakuannya agak aneh rahimahullah ta'ala gitu ya, tetapi diakui karya-karyanya ya.
Lah, salah satunya dia mengatakan, aku meneliti sunannya Imam Ibnu Majah itu, aku dapati seluruh hadis dalam sunan Ibnu Majah itu jumlahnya 4.341. Itu hadis yang termuat dalam sunannya Imam Ibnu Majah. Kemudian dirinci sama beliau 1.339 semua sahih. Kemudian 199 hadisnya hasan. Kemudian juga 613 hadisnya dhaif. Kemudian 99 ada yang mengatakan maudhu, ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan makdzub, matruk, mungkar gitu ya. Jadi beliau sampai mengatakan 613 hadis dhaif tercantum dalam sunan Imam Ibnu Majah. Kalau Albani lebih banyak lagi 900, Zahabi lebih banyak lagi 1000. Makanya sekali lagi bahwa ulama-ulama yang mencatat kitab sunan itu tidak bermaksud mengumpulkan hadis sahih, lain dengan Bukhari dan Muslim. Memang Bukhari dan Muslim mensyaratkan dalam kitabnya tidak mencantumkan kecuali yang sahih, tapi tujuannya ulama-ulama yang mengarang kitab sunan ini hanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi saja, kumpulkan begitu. Nah, cuman bedanya kalau seperti mamanya Imam Nasai, kemudian Abi Dawud, dia dijelaskan, ya dijelaskan gitu tentang kedudukan riwayat ini. Terkadang hadis ini hasan sahih, terkadang hasan, terkadang dhaif, dijelaskan. Dan begitulah tujuan orang-orang atau para ulama ketika mengarang kitab sunan itu, niat mereka hanya mengumpulkan semua riwayat kemudian dibukukan jadi satu. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah Imam Daruqutni. Nanti ada kisah. Bayangkan dia ketika menulis kitab namanya Ilal Daruqutni, itu dia tulis dari hafalannya. Sampai Imam Zahabi mengatakan, kalau memang ini benar, maksudnya Daruqutni mengarang kitab Ilal itu dari hafalannya, maka tidak ada orang alim di dunia kecuali dia, ya, Imam Daruqutni. Dia kumpulkan hadis dhaif semua. Jadi hadis-hadis yang lemah itu dikumpulkan, kemudian dikomentari, cacatnya di mana, lemahnya di mana, dhaifnya di mana, palsunya di mana gitu. Dan itu kemampuan mereka luar biasa. Intinya bahwa Imam Imam Ibnu Majah rahimahullah taala seorang alim dalam ilmu hadis. Syekh Nasiruddin Al-Albani berkata, Ibn Nasir ad-Din, bukan Nasiruddin Al-Albani, Ibn Nasir ad-Din rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Muhammad bin Yazid maksudnya Imam Ibnu Majah itu ahadul a'immatil a'la, satu di antara para ulama yang memang memiliki pengetahuan yang luas, sahibus sunan, ahadu kutubil Islam, hafidun thiqatun kabir. Dia adalah pemilik sunan, salah satu kitab sandaran bagi kaum muslimin. Dia seorang yang cerdas, yang memiliki hafalan kuat, terpercaya, dan ulama besar. Kemudian juga dijelaskan oleh Abul Hajjaj Al-Mizzi, beliau mengatakan Muhammad ibn Yazid ibn Majah Al-Qazwini Al-Hafidh sahibu kitab sunan dzut tasanif an-nafi'ati wa rihlatil wasi'ati. Bahwa Imam Ibnu Majah adalah seorang hafid, penghafal yang luar biasa, pemilik kitab sunan dan banyak karyanya yang bermanfaat, dan dia melakukan rihlah yang sangat panjang untuk mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak lagi pujian para ulama. Intinya bahwa tidak banyak para ulama mencatat tentang biografi Imam Ibnu Majah seperti pamannya Bukhari, Muslim atau yang lainnya. Tapi Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala memberikan catatan. Ini salah satu keutamaan Imam Ibnu Majah ketika mengarang kitab Sunan Ibnu Majah itu. Apa kata Imam Suyuti? Bahwa Imam Ibnu Majah itu memiliki tartib yang baik ketika mengarang kitab Sunan Ibnu Majah itu. Alasannya apa? Haitsu bada'a
bi abwabi ittiba'is sunnati isyaratan ila anna tasnifa fi jam'is sunani amrun la budda minhu wa tanbihan lit-talib ala anna al-akhdha bi hadhihi sunan min al-wajibati diniyati thumma aqiba hadhihi al-abwab abwabul aqaid min al-imani wal qadari li'annaha awwalul wajibat 'alal mukallaf thumma aqiba bi fadailis sahabati li'annahum muballaghuna sunana ilaina fama lam yathbut adalatuhum la yatimmu lana al-ilmu bis sunani wal ahkam. Lihat, ini perkataan yang bagus sekali dari Imam Suyuti. Jadi Imam Ibnu Majah itu ketika memulai karyanya, beliau mencantumkan tidak langsung kitab thaharah, kitab sholat, kitab puasa, tidak. Tapi dia cantumkan yang pertama kali dalam babnya itu tentang pentingnya mengikuti sunnah. Pentingnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan dijelaskan dia membantah pemikiran orang-orang Khawarij. Di dalam kitab itu dia bantah pemikiran orang-orang Jahmiyah, termasuk falasifah dan al-mutakallimun. Jadi Imam Ibnu Majah betul-betul ingin mengembalikan orang itu kepada sunnah Rasul, bukan kepada akal, bukan kepada pemikiran manusia. Kenapa? Karena Imam Ibnu Majah itu hidup di zaman Khalifah Ma'mun, dan di zaman Khalifah Ma'mun itu penuh dengan ulama-ulama sesat dari kalangan Mu'tazilah, yang mereka mendahulukan akal dibandingkan nas Al-Quran. Lah Imam Ibnu Majah ingin membantah mereka bahwa ajaran kalian tidak benar, gitu bahasanya ya. Dan itu penting seorang yang hendak mengarang sebuah kitab mendahulukan pentingnya ittiba, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kata beliau, dan ini isyarah kepada bagaimana karya beliau ketika mengumpulkan sunnah Rasul, bahwa ada perkara yang harus didahulukan. Dan ini juga sebuah peringatan kepada para penuntut ilmu untuk mengambil sunnah-sunnah ini, karena itu merupakan kewajiban agama. Kemudian setelah itu, setelah beliau membuat bab tentang pentingnya mengikuti sunnah, ketika itu setelahnya bicara tentang bab akidah, bab keimanan, bab takdir, karena memang itu kewajiban yang pertama seorang mukallaf dimilikinya. Kemudian baru bicara tentang keutamaan sahabat. Kenapa bicara tentang keutamaan sahabat? Imam Ibnu Majah ingin mengatakan kepada kita, kalau bukan karena sahabat Rasul, tidak akan sampai hadis kepada kita. Makanya orang yang mencela sahabat itu, konsekuensinya dia telah mencela Allah, dia telah mencela Rasul, dia telah mencela tazkiyah, yang merupakan sepakat bahwa sahabat itu semuanya udul, termasuk juga mencela pribadi sahabat itu sendiri. Kenapa dikatakan mencela Allah? Karena Allah yang memilihkan sahabat untuk menjadi teman Rasulullah. Kenapa mencela Rasulullah? Karena Islam itu sampai kepada kita lewat para sahabat. Masa mungkin kemudian Rasul menitipkan agama kepada orang kafir? Na'udzubillah. Atau mencela kesepakatan para ulama bahwa sahabat itu kesepakatan mereka maksum, semasuk Quran dan Sunnah. Karena dalil itu ada Quran, ada Sunnah, ada ijma. Ijma para sahabat. Kalau sahabat berkumpul kemudian berpendapat, tidak ada yang menyelisihinya, berarti ijma lah. Ijma ini jadi dalil. Walaupun secara individu para sahabat tidak ada yang maksum, tapi kalau mereka sudah berkumpul kemudian bersikap dengan satu pendapat, dan pendapat ini menjadi kesepakatan, maka menjadi dalil, kekuatannya sama dengan Quran dan Sunnah. Makanya dalil ada tiga yang kuat, itu Quran, Sunnah, dan ijma ya. Makanya kemudian Imam As-Suyuti mengatakan, kenapa setelah mencantumkan pentingnya ikut sunnah Rasul, kemudian dicantumkan bab akidah, setelah itu kemudian bicara tentang keutamaan para sahabat, seolah-olah ia ingin mengatakan, kalau bukan karena mereka hadis-hadis Rasul tidak akan sampai kepada kita. Maka begitulah indahnya tartib beliau dalam Sunan Imam Ibnu Majah yang dipuji oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Adapun wafatnya Imam Ibnu Majah, dia wafat pada hari Senin dan dikuburkan pada hari Selasa.
pada 22 dari bulan Ramadan pada tahun 273 thalathin wa sab'ina wa mi'ataini. Kemudian beliau dikuburkan di negerinya sendiri di Qazvin di Irak, ya. Dan beliau dipuji oleh para ulama karena karya beliau sampai sekarang menjadi rujukan ulama dunia. Jadi karya beliau Sunan Ibnu Majah menjadi rujukan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita hendak mempelajari hadis Nabi, maka salah satu rujukannya adalah kitabnya beliau Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.